Gadis Open B. Oh. Bab 28. Gudang tua itu hening. Hanya ada desah napas Arumi yang masih tersengal-sengal. Tangannya berlumuran darah. Bajunya basah di bagian dada karena cipratan merah yang tak bisa ia hapus begitu saja. Di depannya, tubuh Reza terkulai lemas di kursi besi, kepalanya terjatuh ke samping. Wajahnya pucat, darahnya terus menetes ke lantai semen. Arumi menatap pemandangan itu dengan mata kosong. Tangisnya sudah berhenti, berganti dengan rasa hampa. Hatinya masih berdegup keras, tapi anehnya ada ketenangan yang muncul. Reza tidak akan pernah mengancamnya lagi. Namun rasa tenang itu tak bertahan lama. Suara pikirannya sendiri membisikkan ketakutan baru. Kalau orang lain tahu, kalau polisi menemukan mayat ini, nama gue hancur, hidup gue selesai. Arumi mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia menutup wajah dengan tangannya yang masih penuh noda darah. Air mata kembali jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena trauma, melainkan ketakutan pada konsekuensi. Matanya beralih ke sekeliling gudang. Ruangan itu kosong, hanya ada beberapa tumpukan kayu tua, lembaran kardus, kain bekas, dan drum-drum berkarat di sudut. Lalu, ide gila itu muncul begitu saja. Kalau semua ini hilang bersama api, nggak akan ada yang tahu, gumamnya lirih. Arumi mencari sesuatu. Tangannya gemetar saat menemukan korek api di salah satu meja tua yang berdebu. Benda kecil itu terasa berat sekali di genggamannya. Seakan-akan keputusan besar menunggu hanya dengan satu gesekan. Ia menoleh ke arah Reza sekali lagi. Lo udah bikin gua kotor, Reza, tapi lo nggak akan pernah bikin gua hancur. Arumi menarik napas panjang. Ia menyeret beberapa papan kayu kering, mengumpulkan kardus. Lalu merobek kain tua dan menyusunnya jeti semacam tumpukan di dekat tubuh Reza. Tangannya penuh debu dan keringat, tapi tatapannya tak lagi goyah. Dengan satu gerakan, ia menggesekkan korek api. Api kecil menyala, bergetar, tapi cukup untuk membakar ujung kain. Lidah api mulai menjalar, menjilat kardus, merambat cepat ke tumpukan kayu. Suara api yang mulai berkrek-krek memenuhi ruangan. Asap mengepul, menusuk hidung Arumi. Ia melangkah mundur, menatap tubuh Reza yang perlahan diselimuti nyala oranye. Darah di lantai mulai menguap, dinding tua ikut dilalap. Arumi menutup mulut dan hidung dengan lengan bajunya. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini bercampur dengan asap. Maaf, tapi ini satu-satunya cara. Ia berlari keluar gudang. Pintu besi itu berderit keras sebelum ditutup rapat. Dari luar, cahaya api mulai terlihat dari celah-celah dinding kayu yang lapuk. Bau gosong menyebar ke udara malam. Arumi berdiri beberapa meter dari gudang, menatap bangunan itu terbakar. Nyalanya semakin besar, mengamuk, seakan melahap semua bukti. Semua dosa, semua rahasia yang pernah terjadi di dalamnya. Angin malam membawa panas ke wajahnya. Arumi berdiri kaku, tubuhnya masih gemetar, tapi matanya menatap api itu dengan sorot berbeda. Campuran ngeri, lega, dan ketidakpastian. Mulai sekarang, nggak ada lagi jejak. Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi jauh di dalam hatinya, Arumi tahu, api bisa membakar bukti. Tapi tidak bisa membakar ingatan. Bayangan Reza, darah di tangannya. Tatapan terakhir pria itu semuanya akan terus menghantuinya. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan muncul. Kalau Benny tahu apa yang gue lakukan, apa dia akan tetap melindungi gue?
Atau justru memanfaatkan kelemahan ini? Gudang tua itu akhirnya runtuh ditelan api. Arumi berbalik, melangkah pergi dalam gelap malam, meninggalkan cahaya oranye yang masih berkobar di belakangnya. Pagi itu, kota digemparkan oleh berita kebakaran di pinggiran kota. Media lokal memberitakan sebuah gudang tua terbakar habis semalam. Api begitu besar hingga petugas pemadam kesulitan mengendalikannya. Dan saat siang menjelang, bangunan itu hanya tersisa puing hitam berasap. Benny membaca berita itu dari layar ponselnya. Sekilas, itu hanyalah kebakaran biasa. Gudang tua memang sering jadi sasaran anak-anak nakal atau orang tak bertanggung jawab. Tapi ketika ia membaca lebih detail lokasi kebakaran itu, napasnya tercekat. Gudang tua di jalan raya utama, tempat ia semalam mengikat Reza. Benny menaruh ponselnya di meja, memejamkan mata sejenak. Tidak mungkin kebetulan, gumamnya pelan. Ia ingat jelas, semalam ia meninggalkan Reza terikat di kursi. Dalam keadaan hidup, meski penuh luka. Ia sengaja tidak langsung menghabisinya. Benny ingin memberi waktu bagi Arumi, kalau saja gadis itu mau datang, melihat. Dan memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan pada pria yang sudah merusaknya. Dan ternyata, gudang itu sekarang habis terbakar. Benny mengambil kunci mobil, wajahnya tegang. Ia tidak bisa duduk diam. Ada sesuatu yang harus ia pastikan. Sesampainya di lokasi, Benny hanya menemukan garis polisi yang membentang mengelilingi puing hitam. Bau asap masih pekat, meski api sudah padam. Puing kayu hangus, dinding runtuh dan hanya sisa-sisa besi yang masih tegak. Termasuk kerangka kursi besi yang sudah bengkok di tengah. Benny berdiri di balik garis polisi, menatap puing itu dengan tatapan tajam. Di antara sisa bara, ia bisa membayangkan kembali wajah Reza semalam. Dan yang lebih jelas dari itu ia bisa membayangkan Arumi. Ada sesuatu dalam hatinya yang berteriak, Arumi ada di sini semalam. Benny menarik napas dalam, lalu berjalan menjauh. Ia tidak mau terlalu lama berada di sana, takut menarik perhatian. Tapi otaknya bekerja cepat, menyusun kemungkinan. Kalau benar Arumi yang membakar gudang itu, berarti dia sudah tahu cara menghilangkan jejak. Itu berarti Arumi tidak hanya melawan, tapi juga mengambil keputusan ekstrem. Di satu sisi, Benny merasa kagum sekaligus lega. Arumi tidak lagi menjadi gadis rapuh yang hanya bisa menangis. Ia sudah berani melawan. Tapi di sisi lain, ada rasa was-was yang muncul. Kalau Arumi bisa sejauh itu, berarti dia juga bisa menyimpan rahasia dariku. Sore harinya, Benny duduk di kafe kecil tak jauh dari kampus. Ia sengaja menunggu, dan benar saja, tak lama kemudian Arumi datang. Wajah gadis itu tampak pucat, matanya sembab, seperti kurang tidur. Gerakannya canggung, seolah takut diperhatikan orang lain. Benny menatapnya tajam, tapi senyumnya ditahan tetap hangat. Kamu kelihatan capek, semalam gak tidur, ya? Tanyanya pelan. Arumi hanya tersenyum tipis. Iya, ada tugas kampus. Jawabnya singkat, menghindari tatapan. Benny menyandarkan punggung, meneguk kopi. Ia tidak ingin langsung menekan Arumi, tapi matanya tak bisa berbohong. Ia tahu ada sesuatu yang Arumi sembunyikan. Dengar berita pagi ini, Benny membuka percakapan. Katanya ada gudang tua kebakar, besar banget apinya. Arumi terkejut, tangannya yang memegang gelas hampir gemetar. Tapi ia buru-buru menyamarkannya dengan meneguk minuman. Oh iya, aku nggak baca berita.
Benny memperhatikan setiap detail. Senyum samar di wajah Arumi, gerakan matanya yang menghindar, cara napasnya sedikit memburu. Semua tanda itu jelas. Benny mengangguk seakan tak curiga. Padahal gudang itu kosong, nggak ada isinya. Tapi lucu juga, ya, kebetulan banget, gudang itu kan tempat yang kita tahu persis. Kalimat itu seperti pisau, Arumi langsung menoleh, matanya membesar. Wajahnya kaku, seolah darahnya berhenti mengalir. Benny menatapnya dalam-dalam, kali ini tanpa senyum. Arumi, semalam kamu ke sana, kan? Keheningan menekan meja itu. Arumi menggigit bibirnya, wajahnya pucat, tangannya gemetar di atas meja. Ia tidak menjawab, tapi justru diamnya itu menjadi jawaban paling keras. Benny menarik napas panjang, lalu bersandar ke kursi. Dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Arumi kini telah melangkah lebih jauh dari yang ia perkirakan. Dan itu membuatnya harus memutuskan. Apakah ia akan tetap menjadi pelindung atau justru pengendali? Malam itu, di apartemennya sendiri, Benny menatap langit-langit kamar. Ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Arumi saat ditanya terus terngiang. Ketakutan gadis itu begitu jelas, tapi juga keberanian yang ia tunjukkan untuk membakar gudang itu. Kalau dia bisa membunuh sekali, apa dia bisa melakukannya lagi? Pikir Benny dalam hati. Dan sejak malam itu, Benny bertekad untuk menggali lebih dalam rahasia Arumi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.